Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 14 Oktober 2021 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan Injil dari Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, apakah Sobat Fresh Juice pernah mendengar nama-nama ini? Santo Fransiskus Assisi, Santo Ignatius Loyola, Santo Fransiskus Xaverius, Santa Teresa dari Kalkuta. Saya yakin Sobat Fresh Juice pasti kenal mereka dan pasti tahu kisah hidup mereka. Bahkan mungkin sudah pernah berziarah ke makamnya. Tetapi kalau ditanya, apakah kita sudah meneladani ketaatan mereka pada Allah? Ketika saya merenungkan perikop hari ini, saya juga berpikir-pikir. Dan ini membuat saya merenung. Saya kenal kisah hidup orang-orang ini. Tetapi apakah saya sudah selalu bersuka cita seperti Santo Fransiskus Assisi? Atau apakah saya sudah seperti Santo Ignatius Loyola yang mau meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Kristus? Atau apakah saya sudah seperti Santo Fransiskus Xaverius yang pantang menyerah walaupun menghadapi banyak hambatan di tanah misi? Atau apakah saya sudah seperti Santa Teresa dari Kalkuta yang mau memberikan hidupnya untuk melayani orang-orang termiskin dari yang miskin? Sebetulnya ini yang lebih penting, meneladani para orang kudus
bukan sekedar mengenal atau berziarah atau memperingati hari perayaannya, tetapi meneladani ketaatan mereka kepada Allah. Dan itulah yang Yesus tegur dari para ahli Taurat dan kaum Farisi dalam bacaan kita hari ini. Kalau Sobat Fresh Juice baca, sebetulnya perikop ini cukup panjang dan berisi banyak teguran Yesus kepada mereka. Tetapi kita cuma membaca sebagian kecil dari perikop ini, dan secara khusus hari ini yang Yesus tegur adalah bagaimana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu membangun makam untuk para nabi. Padahal yang membunuh nabi-nabi itu adalah nenek moyang mereka. Nabi Elia, Nabi Elisa. Ahli Taurat dan kaum Farisi ini juga sangat mengenal nabi-nabi itu, bahkan mungkin memperingati hari perayaannya. Tetapi kalau kita ingat di perjanjian lama, bagaimana para nabi ini ditolak, dimusuhi, bahkan dikejar-kejar untuk dibunuh, hanya karena para nabi ini mewartakan teguran Tuhan, menyampaikan nubuatan Tuhan tentang bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan, sudah berpaling dari Tuhan, maka Tuhan akan membumi hanguskan Yerusalem. Wah, bangsa Israel zaman dulu itu, nenek moyangnya ahli Taurat, tidak suka mendengar firman macam ini. Jadi mereka tidak percaya dan mereka malah membunuh nabi-nabi ini. Bahkan saat Yesus berbicara ini pun, para ahli Taurat dan kaum Farisi juga masih menolak Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Padahal Yesus lebih besar daripada para nabi itu. Mereka tidak mau meneladani Yesus. Bahkan yang menyedihkan, kita baca tadi di ayat terakhir, mereka terus-menerus mengintai, mencari cara untuk menjatuhkan dan membunuh Yesus. Kita tahu perintah dasar dari Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ternyata para ahli Taurat dan kaum Farisi ini tidak mengasihi sesama, malah mereka berusaha menjatuhkan Yesus. Bagaimana dengan kita saat ini? Perikop ini mengingatkan kita untuk menjadi teladan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita diajak untuk merenung, apakah kata-kata saya sudah berisi kata-kata positif yang membangun, yang menyemangati orang, dan bukannya kata-kata negatif yang meruntuhkan semangat, yang memecah belah? Apakah kita sudah jadi pemersatu? Apakah kita sudah menunjukkan ketaatan kepada perintah Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, seperti yang ditunjukkan para orang kudus itu? Apakah kita juga sudah melayani kaum miskin, sudah membantu sesama yang berkekurangan, seperti yang juga dilakukan para kudus itu? 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia, untuk Tuhan yang telah menebus, menyelamatkan, dan membebaskan kita. Maka mari kita menjadi teladan. Mari kita meneladani Santo Santa itu dan memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat
dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk para orang kudus yang telah memberikan teladan hidup yang luar biasa. Mereka telah menunjukkan cinta yang besar kepadamu dan kepada sesama. Beri kami kekuatan untuk bisa meneladani mereka, untuk juga mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 14 Oktober 2021. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.